Hidayat ini, pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute. Coba kita sapa dulu ya, tapi gambarnya belum terlihat. Mic-nya sudah kebuka ya, kita sapa dulu. Nah, kalau gini kan terlihat wajah cerah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Solo cerah nih, gimana Jakarta? Alhamdulillah ya, cerah secerah mentari pagi ini. Ya. Tapi nggak panas ya? Panas juga ya? Oh, panas ini Panas ya. panasnya luar biasa. Sepanas kondisi politik Indonesia juga, Bang. Disambung aja. Ya, bisa dikatakan begitu. Oke, baik Bang Ahmad, pagi ini RDS FM Ya, membahas terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi motor listrik yang ternyata sampai hari ini kabarnya sepi peminat begitu. Nah, kalau Bang Ahmad Nur Hidayat sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana melihat kebijakan ini, terutama subsidi motor listrik yang sepi peminat ini, Bang? ya, terima kasih Mas Himawan dan teman-teman pendengar ya RDS Solo yang berbahagia. Saya kira apa yang terjadi peminat motor listrik sepi itu sebetulnya sudah diprediksi oleh Ya. kita. Ya, ada setidaknya dua alasan. Yang pertama, ya, kondisi ekonomi masyarakat, ya, terutama Ya. kelompok menengah ke bawah, ini sedang mengalami apa yang kita sebut dengan penurunan yang signifikan, ya, penurunan ekonomi yang signifikan. Ya, dan ini terasa di berbagai tempat. Ya. Ya, setidaknya indikatornya sudah kita lihat sejak Lebaran beberapa bulan yang lalu, ya, Ramadan Syawal, itu di mana orang yang pulang ke kampung jumlahnya meningkat, tetapi spendingnya atau transaksi yang terjadi di kampung halamannya itu menurun. Ya, itu menjadi indikator bahwa masyarakat itu memang ekonominya sedang penurunan, dan ini alasannya adalah karena pandemi COVID kemarin, ya, dan juga ada dampak-dampak global yang lain. Indikasi yang lain, misalkan kita lihat data di Pekan Raya Jakarta, ya, PRJ yang setiap tahun digelar 40 hari waktunya itu kalau kita bandingkan datanya, jumlah pengunjungnya memang bertambah. Tercatat tahun ini 6,8 juta. Kalau kita bandingkan tahun 2019 itu adalah 6,5. Jadi kalau kita bandingkan sebelum COVID sama pasca COVID, pengunjung yang mendatangi PRJ ini meningkat. Tetapi nilai transaksi, ya, ini kan yang mendatangi PRJ ini kan biasanya kelompok menengah ke menengah, ya, menengah ke bawah, menengah lah. Yang nilai transaksinya itu tercatat hanya 7,3 triliun. Dibandingkan di tahun sebelum COVID 7,5 triliun. Jadi ada penurunan yang signifikan, padahal jumlah yang berkunjung bertambah. Nah, ini sekali lagi nggak bisa dihindari, memang kondisi masyarakat kita, terutama kelompok menengah ke bawah, memang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pasca pandemi, kesulitan karena kenaikan harga-harga pangan, dan juga kesulitan karena kenaikan UMR, kenaikan gaji tidak secepat dengan kenaikan dari kebutuhan pokok. Yang terjadi adalah mereka mulai mensiasati bagaimana spending yang smart, gitu ya. Tentunya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu mereka akan hold. Nah, terkait mobil listrik, motor listrik, logikanya juga begitu. Jadi masyarakat-masyarakat yang diharapkan mengkonversi motornya dari motor yang biasa, ya, menjadi bahan bakar minyak menjadi listrik, itu mereka diberikan insentif untuk ke sana. Tetapi ternyata mereka berpikir karena spendingnya sangat terbatas, mereka bilang, buat apa saya buat motor listrik? Lebih baik saya menggunakan motor yang ada. Sementara orang-orang yang ingin beli motor baru, yang belum beli motor, mereka itu berpikir dua kali. Pertama adalah motor listrik ini punya kelemahan, ya, yang dibaca oleh masyarakat. Yang pertama adalah tidak praktis dalam hal mencharger listriknya. Meskipun dianggap lebih murah, tapi sifat tidak praktisnya itu membuat mereka, udahlah kita pakai BBM biasa saja. Tidak semudah pengisian BBM begitu ya. Betul. Dan yang kedua, ini alasan yang kedua saya kira kenapa peminat motor listrik juga sepi, itu karena mekanismenya, proses memberikan insentifnya, ya, yang terlalu ribet. Kenapa saya katakan ribet? Karena katanya mau dirubah, ya, tetapi di lapangan belum.
Mereka ini yang mengajukan insentif motor listrik ini yang akan kemudian diberikan subsidi, ya diberikan potongan harga, ini harus melampirkan bahwa mereka adalah kelompok miskin. Ya, betul. Ya kita jelas tahu kalau kelompok miskin ya mereka motor itu bukan pilihan untuk dibeli, Bukan kebutuhan utama begitu ya. bukan utama, mereka nggak akan nyentuh itu. Sementara yang ini kelompok menengah juga kan berpikir-pikir gitu, apalagi persyaratannya harus mendapatkan kartu bantuan Keterangan miskin sosial, ya. kartu pintar, kartu sehat, yang sebetulnya mereka tidak mendapatkan itu kan, karena Iya, mereka bukan kategori kelompok miskin. betul. Nah, ini yang saya kira menjelaskan ya kenapa motor listrik penjualannya tidak sesuai yang diharapkan dan akhirnya program memberikan subsidi ini tidak terlaksana gitu, tidak berjalan dengan baik. Tapi secara umum konversi dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik begitu itu sebenarnya kan bagus untuk katakanlah lingkungan semakin ramah lah, lebih ramah lingkungan begitu. Kita sepakat begitu ada konversi dari BBM ke listrik. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat pemerintah agar masyarakat ini kemudian bisa menyambut kebijakan pemerintah dengan baik, dengan antusias begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Bang Ahmad? Pertama, pemerintah ini sebenarnya ya masih terjadi benturan kepentingan terkait mobil listrik ini ya, menurut saya. Kenapa? Satu sisi memang ingin memasyarakatkan kendaraan listrik, betul. karena dianggap lebih ramah lingkungan, mungkin dianggap juga lebih murah, ya tidak membebankan neraca perdagangan, dapat menghemat devisa negara, memperkuat nilai kurs. Itu alasan-alasan ekonominya. Yeah. Tetapi yang terjadi cara mengelolanya itu kelihatan sekali adanya benturan kepentingan. Misalkan, kepentingan apa ini? Yang mensosialisasikan kendaraan listrik ini ternyata berafiliasi dengan dia ketua asosiasi kendaraan listrik. Nah, itu dia. Kayak Pak Muldoko ya, katakanlah gitu ya. Juga ada beberapa petinggi-petinggi yang lain yang ada benturan kepentingan di situ. Sehingga ini sebenarnya betul-betul untuk alasan ekonomi yang saya sebutkan tadi, ramah lingkungan, murah, atau sebenarnya ada motivasi bisnis di dalamnya. Nah, kita juga melihat ya benturan inilah yang membuat cara mengelola negara, terutama cara memberikan kebijakan subsidi listrik ini tidak tepat. Ada terkesan memaksakan. Dan ini ada datanya, misalkan ada lembaga LKPP, ya, lembaga yang menyelenggarakan lelang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Itu tadinya ketuanya itu tidak mau mengizinkan mobil atau kendaraan listrik itu masuk. Karena apa? Ekosistemnya belum ada. Tetapi orang yang tidak mau itu, yang saya dengar ya, itu kemudian diganti dengan orang yang mau. Sehingga yang terjadi adalah, loh ini sebetulnya terbukti kan, kendaraan listriknya masif, tetapi kalau kita lihat bagaimana untuk menchargingnya, bagaimana untuk mereplacement baterainya, fasilitas itu belum maksimal ya saat ini. Belum ada. Jadi kita nggak bisa bicara mobil listrik itu hanya barangnya, kendaraannya, motornya, tetapi kita nggak pernah bicara dengan tuntas ekosistemnya, bagaimana menchargingnya. Dan ingat, Mas, polusi terbesar dari listrik, mau kendaraan listrik ini adalah sumber listriknya. Karena sumber listrik kita 60% ini masih membakar batu bara. Jadi kalau katanya untuk ramah lingkungan, ini kan ramah lingkungan dari mana? Orang kita sumber listriknya masih polutif. Dan yang kedua, sumber limbah terbesar dari kendaraan listrik ini, motor ataupun mobil, ini adalah baterainya. Jadi baterainya itu kalau dia sudah habis, maksudnya bukan di charger ya, tetapi ketika charger ini kan lama-lama kan mengalami penurunan dan dia nggak bisa di charger lagi. Ada low bed lah. Dan limbahnya itu limbah beracun. Nah kita belum bisa nih mengelola limbah ini mau kemana? Bayangkan kalau ini masif, kemudian numpuk dan ini beracun, ya menyebabkan nanti kerusakan lingkungan lebih jauh lagi. Jadi ini ekosistemnya belum terbentuk. Dan yang ketiga saya ingin katakan bahwa karena ekosistem ini nggak dibangun selain mengandalkan impor. Baterainya impor, komponennya impor, dan impornya ini dari China.
lihat kendaraan-kendaraan yang masuk, terutama motor ya. Motor ini masuk, motor listrik ini mayoritas adalah dari China. Dari Cina, ya betul. Kalau mobil mungkin ada dari Korea, ya seperti Hyundai ya. Tapi kan dari Cina juga ada. Sementara produksi dalam negeri kita belum bisa. Belum Nah, bisa. harusnya ini dipikirin dulu. Oke. Artinya Kalau kita mau menciptakan satu ekosistem yang terintegrasi. Artinya Gitu. Bang Ahmad mau mengatakan bahwa saat ini Indonesia belum siap untuk konversi dari BBM ke kendaraan listrik ya. Saya ingin katakan roadmap kendaraan listrik yang dibuat oleh pemerintah itu terlalu ambisius. Kayak kejar tayang. Apakah karena pemilu 2024 ini mau berakhir di kejar tayang gitu ya? Ada Yang keran politik sebenarnya juga. harusnya tahapannya ini dilakukan baru tahun 2027. Jadi menyiapkan dulu bagaimana rantai supply untuk kendaraan listrik ini, bagaimana ekosistem pom bensinnya dibangun. Ya, kalau ini kan langsung mobilnya ada, langsung diberi, motornya juga ada, kemudian yang punya motor yang dikasih subsidi juga bebas tilang katanya kan, tidak perlu ganjil genap kalau yang di Jakarta. Itu kan sangat masif sekali, padahal backbone-nya bagaimana nanti mengelola charger listriknya. Kalau mobil itu kan nggak bisa sembarangan, dia harus butuh tempat. Kalau semua orang charger nanti tempatnya di mana? Apakah tersedia? Kan nggak semua orang di rumah. Saya kira ini yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum konversi ke kendaraannya itu tadi ya. Tapi kemarin Kepala KSP ya Muldoko juga mengatakan bahwa penyebab dari sepinya peminat motor listrik ini karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, dan motor listrik atau kendaraan listrik ini belum menjadi perbincangan publik begitu, dan tidak menyentuh terkait dengan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Bagaimana menurut Bang Ahmad? Ya, saya kira itu benar juga ya, bahwa memang kurang sosialisasi. Yang berikutnya yang karena tadi prosedurnya terlalu ribet. Ini kan katanya dikhususkan untuk kelompok bawah, tapi cara daftarnya melalui smartphone, melalui aplikasi, kan nggak nyambung. Betul. Jadi nggak sekedar sosialisasi. Kalau mereka butuh, ya mereka mungkin bisa mengakses, tapi cara mengaksesnya kan mereka nggak bisa. Betul. Ya akhirnya ya menurut saya ya beginilah. Berarti pemerintah kayak ini ya, kayak setengah hati mau mensubsidi ke rakyat kecil, tapi dengan cara-cara yang rakyat kecil tidak mampu gitu. Itu dia. Jadi kan aneh, mau mensubsidi misalkan orang-orang SD, anak-anak SD, tetapi requirement yang diperlukan adalah anak-anak SMA, ya nggak nyambung. Ya, ternyata juga tidak semudah ini ya konversi ke dulu ketika pemerintah melakukan konversi ke kompor gas itu kan cepat sekali dulu kan, kita ingat. Ternyata tidak semudah itu ya konversi kendaraan BBM ke listrik begitu ya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kalau kita lihat kompor gas itu kan simple sekali ya. Distribusinya di lapangan ada, orang membelinya pun langsung saja membeli langsung kan. Nggak perlu persyaratan aplikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga itu semudah sekali terkonversi gitu. Tapi kalau kendaraan listrik ini kan caranya udah ribet ya kan, kemudian nilainya juga selama ada substitusi yaitu motor bahan bakar minyaknya ada, saya kira masyarakat harus dikasih insentif tambahan untuk pindah ke sana. Nah, yang jadi sebelum itu harusnya diperbaiki dulu dong. Itu dia fasilitas-fasilitasnya ya. Perbaiki dulu ekosistemnya, fasilitasnya, dan bagaimana kendaraan listrik yang sebenarnya baterainya bahan bakunya adalah nikel, dan kita adalah negara terbesar memiliki cadangan nikel di dunia, itu harusnya menggunakan listrik ini untuk alat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi harusnya dikelola dalam negeri sendiri, bukan negara-negara asing. Kalau kita ingat hilirisasi nikel misalkan, itu 80% hilirisasi nikel itu yang punya adalah China. Yang berpusat di Pulau Sulawesi dan Maluku, smelter-smelter itu, dan tenaga kerjanya adalah tenaga kerja China juga, asing semua ya, asing juga. Nah ini yang menyebabkan pertanyaannya, kita mau katanya mau hilirisasi, katanya mau mobil listrik, ya kok yang komponen-komponennya ini nggak diperbaiki menjadi komponen lokal. Baik, kemudian nanti juga ada permasalahan baru ketika konversi ini sudah jalan, misalkan dari BBM ke kendaraan listrik. Ketika masyarakat sudah menggunakan kendaraan listrik, mau dikemanakan kemudian kendaraan-kendaraan yang dengan bahan bakar minyak ini?
Nah, itu juga jadi masalah tersendiri juga begitu Bang Ahmad. Sebenarnya gini, pemerintah tuh punya dua kanal dalam melakukan mengkonversi ya. Jadi yang kanal pertama adalah pembelian baru, motor baru. Ya. Nah, itu yang diberikan subsidi. Nah, kanal yang kedua adalah mengkonversi. Jadi motor-motor yang bahan bakar minyak Diganti didatang ke satu mesinnya. depo-depo yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian diganti mesinnya, dipasang baterainya, mereka diberikan subsidi biaya untuk ke situ supaya Pemasangan mereka itu. mau. Oke. Nah, itu sebetulnya ya cara yang menurut saya sudah bagus. Iya. Tetapi pertanyaannya lagi, depo konversinya udah ada belum sampai ke daerah? Ini kan dari beberapa, saya lihat ada tahun nggak salah 96 yang direncanakan, itu hanya 5 yang Iya. mampu. Dan itu kan nggak seluruhnya. Jadi ini emang ambisinya besar, Oke. tapi Kemampuannya kecil ya. Keinginannya besar, tapi kemampuannya nggak ada. nafsu besar, tapi nggak mampu. Oke. Itu ya, jadi masih banyak PR lah dari pemerintah, kemudian juga pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kendaraan listrik ini. Terakhir Bang Ahmad, mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar kita di Solo Raya sekitarnya terkait dengan tema yang kita angkat pagi ini. Silakan. Ya, saya kira ini menjadi pelajaran ya bagi pemerintahan yang akan datang ya. Manakala mereka ingin menetapkan satu kebijakan, apalagi ini kebijakan yang sebetulnya luar biasa ya, yang harusnya kita dukung, itu hendaklah menempuh dengan cara-cara penyusunan kebijakan yang baik. Yang pertama yang paling penting adalah harus terhindar dari konflik kepentingan, ada vested interest. Ya, kalau ada konflik kepentingan pasti ini akan menjadi nggak lancar. Karena apa? Mungkin pengusaha atau orang yang harusnya dia mampu mendukung karena ini yang dimiliki oleh orang, ya ngapainlah kita bantu. Jadi ada pengurangan atau partisipasi publik yang akhirnya berkurang dari sini. Dan ini terbuktikan dari masyarakat ternyata nggak meminati motor listrik ya, yang sebetulnya menggiurkan subsidinya itu. Yang kedua saya kira pelajaran yang berikutnya adalah bagaimana ya untuk listrik ini harusnya kita berorientasinya kepada mencapai kesejahteraan nasional dulu. Harusnya kita mempercepat investasi dalam negeri, ya, melibatkan anak bangsa sendiri. Bicara mengenai hulu, mulai dari baterainya sampai mobil listriknya, ini harusnya komponen-komponen dalam negerinya itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan komponen impornya. Tetapi kita harus tahu, sekarang ini kan memang komponennya seolah dari dalam negeri. Tetapi perusahaan yang meng-create ini, ya masa sih BUMN kita nggak mampu? Ya, saat ini katanya sedang ada BUMN membangun industri listrik, industri baterai. Tapi kok subsidinya udah jalan, berarti baterai yang dipakai untuk subsidi ini adalah baterai yang bukan dari BUMN itu. Terus dari siapa? Ya dari perusahaan-perusahaan asing. Smelter-smelter yang sudah berinvestasi di Indonesia itu. Nah, kalau gini ceritanya nanti yang terjadi nikelnya diambil, lingkungannya dirusak, tapi kesejahteraannya bukan kita yang menikmati. Orang asing. Ini kan sama seperti penjajahan kolonial Belanda. Mereka mengeksploitasi, tetapi masyarakat di sekitarnya miskin papa, yang kaya adalah para kolonial. Nah, jangan sampai model seperti ini, kebijakan seperti ini terjadi di saat Indonesia sudah merdeka, begitu. Baik, terima kasih Bang Ahmad Nur Hidayat sudah bergabung berbagi dengan kita pagi ini. Next time kita sambung lagi Bang Ahmad Nur Hidayat. Terima kasih Mas Imawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita